Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayan Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi tentu saja di episode ke-20 hari ini, tepatnya di 20 Ramadan puasa kita. Dan tentu saja hari ini sangat seru sekali dan sangat berbeda, karena hari ini kita langsung live di Wisma Kala, tepatnya kita berada di Gastro. Sini kita sudah ada berada di taman, dan kita juga ditemani oleh suara-suara percikan-percikan air mancur ya, yang menambah suasana program Syiar Ramadan pada kesempatan kali ini yang semakin hangat tentunya.
Baik Tribuners, tentu saja di episode kali ini semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya juga semoga ibadah puasa kita selalu semangat di 20 menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Dan tentu saja sudah hadir juga bersama Kinan di tengah-tengah Wisma Kala ini, tentunya di lingkaran kita ini sudah ada Ustadz Haji Sabaruddin LC. Kinan mau menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Suasana pada sore hari ini menyejukkan hati dan juga menyejukkan hati para Tribuners. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini kalau kita lihat Ustadz, memang kita kan sekarang berada di Wisma Kala. Ini betul-betul suasananya sangat hangat dan sejuk ya, menambah semangat kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat Islamnya. Kalau Ustadz Sabaruddin sendiri gimana nih rasanya kita berada di Taman Wisma Kala ini, di belakang kita sudah ada Gastros juga nih yang merupakan salah satu properti dari Wisma Kala juga. Iya, alhamdulillah. Ini sebuah ayat dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi kita dustakan. Jadi ini merupakan nikmat dari Allah. Jadi hari ini kenikmatan kita sangat berlipat ganda karena hari ini kita live-nya langsung di Wisma Kala. Ditambah lagi hari ini kita bakalan mendengarkan ceramah dan nasihat Islamiyah yang tiap harinya menemani Anda dalam menyambut waktu-waktu berbuka puasa bersama Kinan dan juga Ustadz Sabaruddin bersama dengan Kala Group dan pastinya Tribun Timur. Nah, untuk itu hari ini ada tema spesial Tribuners, kita akan membahas mengenai moderasi agama dalam memperkuat keutuhan NKRI. Seperti yang kita ketahui bahwa moderasi beragama memang ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai bentuk toleransi kita kepada sesama umat manusia, umat muslim maupun tentunya dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana kita menghargai setiap pendapat orang dan juga pastinya dengan moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai perbedaan satu sama lain. Mungkin langsung saja untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan ceramah dan nasihat Islamiyah dari Ustadz Sabaruddin. Silakan Ustadz. Terima kasih Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama datang kepada manusia untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Kenapa? Karena makhluk yang paling sempurna ciptaannya adalah manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Ya. Manusia tentunya dibekali akal untuk berpikir dan juga diturunkan firman-firman Tuhan, firman Allah sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, bahwa dengan perkembangan zaman maka manusia juga akan berkembang, ada yang lahir juga ada yang meninggal dunia. Iya. Dan khusus untuk konteks Indonesia, kita berada di negara yang majemuk, yang mana agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, maka mesti ini ada suatu yang mempererat ikatan yang kita kenal dengan moderasi atau dalam bahasa agama dikenal dengan wasatiyah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran sebuah ayat yang menjadi landasan moderasi dalam beragama, yaitu وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummatan wasatan litakunu syuhada. Di ayat ini kita akan menemukan tiga hal. Ya. Yang pertama yaitu ummatan, yaitu umat. Al-Quran tidak mengatakan di sini agama, tapi mengatakan di sini adalah umat. Berarti konsep dari moderasi beragama yang harus diberikan pemahaman itu bukan agamanya. Betul. Karena agama sudah mengajarkan yang namanya moderasi. Akan tetapi terkadang umat yang menjalankan ini terkadang ada yang terlalu ke kiri, ada juga yang terlalu ke kanan. Sehingga membutuhkan konsep yang dinamakan dengan moderasi dalam menjalankan agama. Yang kedua, Al-Quran ini menggunakan kata waja'alnakum, itu ja'ala. Ja'ala ini beda dengan khalaqah. Kalau khalaqah berarti ciptaan Allah yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tanpa intervensi dari manusia. Sedangkan ja'ala adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Maka umat harus melakukan proses ketika ingin mendapatkan yang dinamakan moderasi beragama. Harus paham ilmunya. Tidak mungkin kita mengatakan saya ini termasuk moderasi beragama, akan tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga yang paling terpenting, inti dari pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu pada kata wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yaitu umat wasatan atau yang dikenal dengan istilah wasatiyah atau moderat atau moderasi dalam beragama. Nah, ketika kita memahami bahwa moderasi dalam beragama ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sekalipun secara letterlet, wasatan itu artinya wasit. Kita melihat dalam pertandingan ada dua kubu. Di tengahnya itu ada seorang wasit. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menebarkan keadilan. Si A ketika salah harus keluar kartu kuning. Kelompok yang kedua ketika salah harus mengeluarkan kartu merah. Wasit tidak boleh memihak, tapi harus adil ketika menerapkan yang namanya hukum. Begitulah konsep moderasi beragama. Baik. Nah, kita melihat bahwa Rasulullah SAW merupakan pionir, pelopor moderasi beragama yang diajarkan kepada umat manusia bagaimana menyikapi perbedaan. Sehingga orang yang memiliki konsep, memahami konsep moderasi beragama, maka akan paham, toleransi, menghargai perbedaan pendapat. Ya, baik. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang Yahudi yang meninggal dunia. Nah, ketika orang Yahudi ini meninggal dunia, kemudian Rasulullah berdiri. Wah, sahabat protes. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah berdiri? Sementara jenazah yang lewat ini adalah jenazah orang Yahudi. Nah, sahabat mengatakan, kita kan beda kepercayaan. Betul, betul. Ya, kenapa mesti dihormati harus berdiri? Apa kata Rasulullah? Bukankah yang lewat itu adalah ciptaan Allah? Coba kita lihat bagaimana moderasi beragama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya supaya kita terapkan moderasi beragama. Orang yang paham dengan konsep moderasi beragama, maka saling menghargai terhadap sesama. Kita lihat di tahun 1443 Hijriah. Ya. Penanggalan awal bulan suci Ramadan itu ada perbedaan. Betul. Maka kita mengatakan bahwa perbedaan itu kalau kita memahami bahwa kita harus menghormati perbedaan. Kenapa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat Rasulullah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW suatu ketika ada bagaimana cara Rasulullah itu ada Hajar Aswad. Ya. Siapa kira-kira yang mengangkat Hajar Aswad ini? Bagaimana konsep Rasulullah? Maka Rasulullah memanggil pemuda di antara para suku, kemudian memegang ujung surban Rasulullah, kemudian semuanya mengangkat, kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad. Begitulah konsep Rasulullah SAW dalam menerapkan yang dinamakan dengan moderasi beragama. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah tadi di segmen pertama nasihat Islamiyah mengenai moderasi beragama. Betul-betul kalau kita pahami hakikat dari moderasi beragama ini, ternyata dalam Islam bahkan Rasulullah SAW mengatakan begitu besarnya ketika kita menghargai perbedaan antara sesama, bahkan kita akan mendapatkan rahmat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik Tribuners, kita akan kembali ke segmen berikutnya karena masih ada pertanyaan menarik yang juga berkaitan dengan moderasi beragama dalam memperkuat keutuhan NKRI. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, senang sekali rasanya bisa menjumpai Tribuners kembali tentu saja dalam program Syiar Ramadan di segmen kedua ini. Nah, tentu saja di segmen kedua, Kinan sudah mengatakan di awal bahwa ada pertanyaan menarik yang tentu saja berkaitan dengan moderasi beragama dalam memperkuat NKRI, keutuhan NKRI. Di awal tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali bahkan kisah Rasulullah dalam menghargai pendapat antara satu sama lain. Ini Stas yang mungkin menjadi pertanyaan juga yang bisa menjadi salah satu pelajaran atau edukasi buat teman-teman, bahkan Kinan juga. Bagaimana sih sebenarnya tips and trick biar kita sebagai umat Islam khususnya yang sangat toleransi dengan agama, itu kita bisa mengimplementasikan bentuk toleransi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustaz Sabarudin. Ya, memang dalam agama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Ada porsi akhirat, akan tetapi jangan lupakan dunia supaya ada keseimbangan dalam kehidupan. Tentang toleransi dalam beragama sebagai buah atau hasil daripada moderasi ini, itu dibagi menjadi 3. Ada toleransi sesama agama. Perbedaan antara kita, ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang kunut tidak kunut. Ini sudah diimplementasikan bahwa ini merupakan ikhtilaf ummati rahmah. Iya. Perbedaan itu adalah rahmat. Berbeda awal bulan suci Ramadan, bahkan nanti ketika berbeda lebaran pun, ini merupakan rahmat bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada dinamakan dengan toleransi antar umat beragama, yaitu antara muslim dengan non-muslim. Betul. Itu juga sudah ada. Bagaimana landasannya? Dalam Al-Quran dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu adalah agamamu. Kita tidak boleh ketika sudah berinteraksi dengan masalah ritual agama, maka agama kita tidak boleh masuk ke agama lain, dan juga agama lain tidak boleh masuk ke agama kita. Kenapa? Ada perisai bahwa lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi ketika berkaitan dengan muamalat, ketika berkaitan dengan interaksi sosial, Betul. maka Rasulullah SAW suatu ketika dia menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak meminta kepada sahabatnya untuk dipinjamkan? Maka Rasulullah sebenarnya mampu sahabatnya untuk meminjamkan uang untuk kebutuhan. Akan tetapi kenapa Rasulullah meminjamkan atau kredit kepada orang Yahudi dengan memberikan baju perang tersebut? Memberikan contoh kepada kita bahwa seorang muslim itu jangan alergi berinteraksi dengan non-muslim. Nah, kita lihat sekarang ada orang yang tidak menggunakan jas. Kenapa jas? Karena itu produk dari barat. Pada kita mengatakan untuk konsep agama, akidah sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku adalah agamaku. Tapi ketika itu berinteraksi sosial, maka dalam Al-Quran dikatakan, la yanhakum anil ladzina lam yuqatilukum fid din, tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirmu, antabarruhum, untuk berbuat baik kepadanya. Makanya ketika kita mau berbuat baik kepada seseorang, ada orang yang tabrakan. Nah, Islam tidak mengatakan, tanya dulu apakah dia muslim apa bukan. Yeah. Kenapa? Bahwa ketika berinteraksi sosial, maka di sini dibuka lebar-lebar untuk melakukan kebaikan, baik itu kepada muslim ataupun selain. Kenapa? Karena agama ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena agama ini merupakan rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tabarakallah, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz Sabarudin dalam menjawab pertanyaan kita pada sore hari ini. Bahwa memang betul-betul kita lihat pentingnya moderasi agama ini dalam menghargai perbedaan antara sesama manusia, umat muslim, sesama agama. Seperti yang disampaikan juga bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Masya Allah, tabarakallah, sungguh sempurna agama Islam ini, karena yang kita lihat bahwa perbedaan tidak menjadi tolak ukur untuk kita tidak saling menghargai. Tapi di Islam malah kita diajarkan untuk menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan, bahkan menghormati agama satu dan agama yang lainnya. Inilah indahnya perbedaan dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.
Baik Tribuners, mungkin sampai saat ini berakhirlah program Syiar Ramadan kita untuk episode 20. Selamat menantikan saat-saat berbuka puasa dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Sabaruddin LC. Ini sangat nikmat sekali juga, kita masih ingin melanjutkan lagi, kita akan bertemu lagi di episode-episode yang akan mendatang, tentunya bersama Kala Group dan juga tribuntimur.com. Dan ini sampai sore ini stasiun ini masih terasa ya, kita sambil menyambut saat-saat berbuka puasa, suasana di Wisma Kala sangat sejuk juga. Tapi untuk itu Tribuners, kita akan berjumpa lagi pada episode berikut dengan tema-tema yang selalu menarik pastinya bersama Ustadz Sabaruddin. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.